Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Kusumadera. Saya calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Semarang. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Susukan. Di sini saya akan menerapkan aksi nyata saya pada modul 1.4 yaitu budaya positif. Di dalam aksi nyata 1.4 ini saya akan menyajikan 2 buah video. Yang pertama yaitu pemaparan mengenai budaya positif pada rekan sejawat melalui webinar. Yang video kedua yaitu aksi nyata saya menerapkan keyakinan kelas pada kelas 9D. Terima kasih, selamat menyaksikan. Dan harus ditaati. Nah, kalian nanti bisa mengeluarkan ide kalian pengen kesepakatan kelas 9 itu apa? Ya. Kesepakatan kelas. Kesepakatan atau keyakinan kelas namanya. Keyakinan. Disininya apa? Contohnya ini di dalam kelas tidak boleh makan atau di dalam kelas apa? Makan? Ya, menjaga kebersihan. Ya, harus ditaati. Terus ada lagi, kalian pengen kelas 9 itu seperti apa? Kasih piket yang keras nggak apa-apa. Rajin piket. Terus rajin piket itu sudah termasuk fungsinya apa Zara? Ya, rapi dalam berpakaian.
rapi dalam berpakaian. Ada lagi? Kasih dulu jatah tugas 7 tidak? Banyak dan 7. Keyakinan kelas disepakati banyak. Kalau rapi dalam berpakaian wajib ya. Ada lagi? Mungkin apa? Boleh. Tidak tidur saat pelajaran? Setuju? Tidak tidur dalam pembelajaran. Apa lagi? Apa lagi? Mungkin ada yang suka jahil? Ada? Berkata apa boleh nggak di sini? Berkata kotor benda berapa? 10.000. Berapa sampai 72.000? Berkata kotor. Lain kata yang 72.000. 3. Berarti ada 3 yang 75.000. 1. 10.000. Setengah. Ngoten Bu, kadang kan ngaten keceplosan ngoten Bu. Nah, berarti berapa? Kalau 10.000 kamu keceplosan 10.000 kamu bayar 10.000. Saya rabu rak sakone Bu 10.000. 2.000 ya. Berkata kotor. Denda 2.000. Apa lagi? Aku pengen apa? Ada yang suka pegang-pegang barang lawannya teman dan dia lugu. Teman? Denda berapa? 10 atau 5.000? 5.000. Ya, berarti 50 Bu. tidak boleh memegang bagian terlarang ya. Denda berapa tadi? 5.000. Pengen apa lagi kalian kelas-kelasnya? Tadi sudah menjadi ujian, rajin tiket. Boleh, keren. Tidak boleh pacaran di kelas. Ada yang punya pacar di sini? Siapa? Tidak boleh pacaran di kelas. Dengarkan ya, Janda. Nggak suka pacaran di kelas? Saya Pak. Tasya. Apalagi tadi keren loh. Tidak boleh pacaran di kelas. Sip. Pengen apa kalian di kelas itu? Nggak boleh ngapain? Ya, denda berapa? 50. Ya, 10. Lewe. Ya, 5.000. Berarti banyak 10.000. Denda 10.000 ya. Siapa tahu uang kasnya jadi banyak, kalian bisa beli atau beli kaos atau beli souvenir. Nah, apa lagi? Keyakinan kelas yang akan kalian buat. Kas. Bayar uang kas. Ya, selalu membayar uang kas. Tidak bayar, tambah bayar denda ya, 2 kali lipat. Mudah. Bayar kas. Tidak bayar denda. 1.000. 2.000. Tidak bayar denda 2.000. Apalagi keren-keren kelas 9D mengeluarkan idenya. Kan itu di sekolah yang di dalam kelas. Apa? Membuli boleh nggak? Boleh. Kita ngobrol dengan nama orang tua gitu.
Kesepakatan, sama kesepakatan. Sudah, sedikit saja ya. Tulis dibacakan kesepakatan kelas 9D atau keyakinan kelas 9D. Yang pertama menjaga kebersihan. Makan, buang sampah, terus sediakan tempatnya. Sapu dan jarum karena di kotor. Wajib piket. Tidak piket sudah berapa? 10. Enggak piket sudah berapa? Rajin pikir, tidak pikir dan berani. Rapi dalam berpakaian. Bisa Bu, buatan. Berapa? 1.000 Pak. Mau kasar video mau kau kan? Ini 1.000. Tidak tidur dalam pembelajaran. Kalau ini harus sadar ya, karena terdapat sebulan dari berkata kotor dan baju. Berkata kotor itu harus mengumpat. Habis itu keluarkan emosi menggunakan kata-kata kotor. Terus tidak boleh memegang bagian tubuh terlarang. Teman ya, ini teman bagian tubuh terlarang teman. Didenda 5.000. Nah, berarti nggak boleh pegang-pegang. Yang laki-laki suka iseng goceng pegang nggak boleh. Bagian terlarang itu apa saja? Bagian dada, paling perempuan ya, alat kelamin dan alat perempuan dan paha itu bagian yang terlarang. Yang perempuan itu paha itu juga bagian terlarang ya. Terus mana tadi? Itu ya, tidak boleh pacaran di kelas. Dendanya tinggi sekali, 10.000. Tidak boleh pacaran di kelas. Terus masalahnya di mana? Terserah kalian, pokoknya di kelas. Alangkah baiknya malah tidak pacaran ya. 8 bayar kas, tidak bayar denda 2.000. Siapa yang nggak suka bayar kas? Ali Buzami nggak bayar. Terus yang terakhir tidak boleh meledek menggunakan nama orang tua. Ya, sudah 5.000. Itu kesepakatan kelas 9D. Siap menaati? Ya. Mulai kapan menaati? Sekarang ya. Mulai sekarang tidak boleh berkata kotor, pakaian yang rapi, tidak boleh meledek, memakai bagian depannya yang terlarang. On-time, membayar uang kas, terus tiket. Ya. Terima kasih kesepakatan kelas kita telah kita laksanakan. Sekarang pembelajaran bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Telah berkenan mengikuti webinar saya ya. Walaupun hujan, sore dan mengganggu istirahat panjenengan semua, mengganggu hari libur panjenengan semua. Perkenalkan, nama saya Rizky Kusumadera. Saya calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Semarang. Di sini saya sharing materi tentang posisi kontrol yang saya dapatkan dari materi guru penggerak. Apa sih posisi kontrol itu? Nanti kita simak bersama-sama. Kita hanya sharing. Saya juga belum memahami semua itu, belum menguasai materi posisi kontrol kita sebagai guru itu seperti apa, tapi kita hanya sharing saja. Izin share screen Bapak Ibu guru hebat. Oh ya, sebelum pertemuan ini mari kita berdoa dulu, saya lupa. Pak Zainal boleh dipimpin doa? Siap, iya Bu, siap.
Baik, Bapak Ibu semuanya, mari kita awali kegiatan ini dengan berdoa, mudah-mudahan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa, mulai. Amin. Terima kasih. Monggo, Bu. Ya, terima kasih Pak Zainal. Nampak? Ya, Bu. Nampak? Nampak, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu semua. Di sini saya akan memaparkan sebuah konsep utama modul budaya positif. Budaya positif itu meliputi perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, ada kebutuhan dasar manusia, 4 motivasi perilaku manusia, 5 posisi kontrol restitusi, 6 keyakinan kelas, dan 7 segitiga restitusi. Bentar, saya biarkan full dulu layarnya. Nah, sekarang pembelajaran berparadigma. Pembelajaran berparadigma itu yang bagaimana? Ternyata pembelajaran berparadigma itu sudah kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kita saat di lingkup sekolah. Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebenaran global, bergotong royong, dan kreatif. Sekarang dikemas menjadi profil pelajar Pancasila. Tapi Bapak Ibu sudah tidak asing ya dengan profil pelajar Pancasila. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian di sini di modul 1.4 yang saya pelajari itu ada disiplin positif. Disiplin positif di situ ada dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan peraturan. Kita cenderung mengembangkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, anak-anak kalau kita sudah disiplin itu biasanya kan ketat, kemudian anak kelihatan, oh saya tuh kayak terkekang dengan peraturan sekolah, kedisiplinan sekolah. Nah, di modul ini nanti kita akan diajarkan kita menerapkan disiplin itu menggunakan yang keyakinan siswa itu sendiri, bukan kita yang menghukum, guru yang menghukum, tapi kesadaran peserta didik dalam mengetahui kesalahan mereka. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Motivasi intrinsik di sini yaitu motivasi yang timbul dari diri dalam pelajar, peserta didik, timbul rasa ingin belajar, timbul rasa tidak membolos, itu namanya motivasi intrinsik. Tapi kalau motivasi ekstrinsik itu seperti kita memberikan sebuah iming-iming ya, iming-iming seperti hadiah. Kamu kalau bahasa Indonesianya nilainya bagus, nanti ibu beri coklat atau ibu beri apa. Nah, itu adalah motivasi ekstrinsik karena itu dorongan dari luar, bukan dari kemauan peserta didik. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, ini namanya disiplin positif karena siswa itu sudah memiliki kemauan sendiri untuk melakukan hal yang positif. Contoh, datang tepat waktu. Kalau di kelas melaksanakan piket, kemudian membayar kas tepat waktu, mengumpulkan tugas,
dan lain sebagainya tanpa paksaan dari guru. Itu namanya motivasi intrinsik, motivasi yang muncul dari peserta didik itu sendiri. Kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan apa? Yang pertama, kasih sayang dan rasa diterima. 2, penguasaan. 3, kebebasan. 4, kesenangan. Dan terakhir, bertahan hidup. Untuk bertahan hidup itu 5 ini harus terpenuhi. Kebutuhan hidup inilah yang dibutuhkan oleh kita dan juga anak-anak kita, baik di sekolah maupun di rumah. Menurut Ki Hajar Dewantara, dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntutan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Nah, guru itu kan menuntun. Guru itu menuntun, among, ngemong, bukan menuntut ya. Menuntun dengan menuntut itu berbeda. Menuntun itu kita hanya mendampingi peserta didik, mendampingi murid. Kalau menuntut kita seperti mewajibkan keharusan peserta didik itu harus bisa ini, harus menghasilkan ini. Tapi kalau menuntun kita seperti layaknya seorang ibu dengan anak, membimbing, mengasihi anak, sehingga anak itu ada bonding dengan kita, merasa nyaman. Motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, contohnya ini, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. 2, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Hal ini merupakan motivasi ekstrinsik. Ini dua-duanya termasuk motivasi ekstrinsik ya, karena bukan muncul dari keinginan peserta didik, tapi ada motivasi dorongan dari luar. Contoh di sini, agar tidak dihukum, berarti peserta didik harus menaati peraturan sekolah, menaati aturan guru. Nah, ini namanya motivasi ekstrinsik. Contoh lain di sini juga, agar mendapatkan imbalan atau hadiah, peserta didik itu bisa mewujudkan keinginan guru, namun keinginannya mewujudkan itu karena hadiah, bukan rasa percaya diri atau dorongan diri dalam diri peserta didik. Dan menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik, motivasi yang muncul dari diri peserta didik sendiri. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau tidak ada, cukup paham. Ya, saya lanjutkan ya. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, di sini ada hukuman dan penghargaan. Hukuman itu biasanya menimbulkan rasa sakit, menyakitkan bagi peserta didik yang dihukum, merasa tidak nyaman, murid takut, kemudian ada paksaan, murid menyembunyikan kesalahannya karena takut dihukum, jadi dia tidak ngaku kalau dia melakukan kesalahan, dan murid menjadi rendah diri. Nah, sedangkan dari penghargaan itu tidak menyakitkan, tapi ada sifat iri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking. Nah, sistem ranking sekarang itu kan kurikulum sekarang tidak ada ranking ya. Nah, karena ternyata sistem ranking itu membuat peserta didik yang tidak mendapatkan ranking itu merasa tersisih, kayak down. Dia merasa tidak dihargai, mungkin yang dihargai yang mendapatkan ranking. Tapi dalam jangka panjangnya, kita kan tidak tahu siswa yang ranking atau tidak ranking, masa depannya seperti apa. Penghargaan, kalau kita mengiming-imingi menggunakan kata-kata penghargaan, pasti akan merampas hak menghargai dirinya. Karena dia melakukan cara agar mendapatkan penghargaan dari
guru atau iming-iming hadiah dari guru. Sekarang konsep disiplin dengan identitas sukses. Ada konsekuensi dan restitusi. Nah, ini contoh, bukan contoh ya, ini jalan keluar dari hukuman. Hukuman itu kita ganti dengan restitusi atau konsekuensi. Kalau konsekuensi, penguatan jangka pendek, sedangkan restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Konsekuensi perlu memonitoring berkelanjutan, ada stimulus dan respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Sedangkan kalau restitusi tadi ada fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol dirinya memegang kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, konsep pendekatan restitusi. Nah, saya izin stop share dulu. Saya ingin menayangkan sebuah video ya. Bentar, saya share sound dulu. Nampak tidak Bapak Ibu? Tampak, Ya, sudah kelihatan. nampak Bu. Posisi kontrol. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum. Nah, ini tadi namanya posisi penghukum. Ya. Siapa Bapak Ibu yang sering menerapkan Kamu apa posisi lagi? penghukum? Ada? Arsyad, Bu. Pak Arsyad. Baik, Pak Arsad suka menerapkan posisi penghukum. Ternyata kita itu tidak boleh menghukum peserta didik. Kita itu harus bertanya dulu, kenapa dia terlambat? Karena ternyata posisi penghukum itu membuat murid menjadi pendendam. Terus dia jadi tidak suka terhadap kita. Saya akan menampilkan video berikutnya. Nah, Naren. Duh, gimana? Ya sudah. Duh, Gusti Naren. Lagi. Nanti ibu yang... nah, Naren! ini video yang sama tapi beda caranya. Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali.
Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada
ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu, itu tadi contoh penanganan sebuah kasus menggunakan 5 posisi kontrol. Mohon maaf, video saya off-kan karena ternyata blur ya, rusak gambarnya. Nah, dari video tersebut kita bisa ambil kesimpulan bahwa ternyata peserta didik itu kalau melakukan kesalahan kita harus mendengar kenapa dia melakukan kesalahan itu dan mengapa dia melakukannya. Kemudian kalau dia sadar kesalahannya itu, sadar akan kesalahannya, kemudian kita menggiring peserta didik itu untuk mengkerucutkan agar peserta didik itu tidak mengulangi kesalahannya. Itu namanya menggunakan posisi kontrol manager. Nama lainnya menggunakan restitusi sebuah masalah. Demikian Bapak Ibu, sekian saja yang saya sampaikan karena memang waktu yang terbatas. Mungkin Bapak Ibu ingin bertanya? Sudah cukup jelas kalau saya. Jadi guru tidak semerta-merta memberikan hukuman atau katakanlah membuat anak menjadi kurang nyaman, apalagi sampai menimbulkan dendam, begitu Bu? Iya, betul sekali Pak Zainal. Karena peserta didik itu memiliki kebutuhan rasa diterima orang sama guru, terus memiliki ingin pendapatnya itu didengar, tidak kok dihakimi. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Siapa tahu kita bisa berjumpa lagi di Zoom lainnya. Saya terima kasih sekali telah berada di Zoom saya. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Dera. Terima kasih Bu Dera. Bapak Ibu pasti semuanya memiliki visi. Saya juga kemarin memiliki visi, tapi tanpa saya sadari ternyata apa yang saya inginkan itu adalah sebuah visi. Visi di Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan serangkaian kata yang menunjukkan impian, cita-cita, atau nilai inti sebuah keinginan sekelompok orang atau secara pribadi dengan pandangan yang jauh ke masa depan demi mencapai sebuah tujuan yang diinginkan. Kemarin kita teman-teman GTT saat ada pendaftaran P3K pasti kita punya visi. Oh, saya biar lulus P3K. Visinya ingin keterima P3K. Caranya belajar banyak-banyak latihan, belajar YouTube. Nah, itu termasuk visi. Tanpa kita sadari kita semua sudah memiliki visi. Nah, yang muda-muda yang kemarin PNS pasti visinya sudah lebih lebih membara lagi visinya. Nah, saat kita mau ke kelas itu kita juga memiliki visi ternyata. Hari ini pelajaran apa yang harus kita capai di kelas yang akan kita ajar. Mungkin kalau bahasa Indonesia hari ini saya akan mengajarkan siswa untuk membedakan kohesi dan koherensi anak biar bisa. Nah, visinya itu. Nah, kalau Bapak Ibu guru mapel yang lain pasti sesuai mapelnya. Tadi ya, sebagai guru kita pasti memiliki visi sudah. Sekarang visi yang seperti apa yang Bapak Ibu miliki, yang Bapak Ibu miliki?
Bapak Ibu itu ingin memiliki peserta didik yang seperti apa? Kalau pengen peserta didiknya yang suka membaca, kalau peserta suka membaca, berarti visi saya apa? Menanamkan literasi. Nah, itu berarti termasuk tujuan untuk mencapai visi. Nah, sekarang ini visi pribadi. Ini malu sekali Bu, saya memaparkan visi pribadi saya sebagai guru penggerak adalah menjadi pendidik milenial, menciptakan pembelajaran bermakna dan rasa perih. Rasa perih di sini ramah, santun, penyayang, dan terakhir beriman. Pasti semua guru ingin memiliki siswanya beriman. Iman itu kan nomor satu. Nah, kenapa saya kok pendidik milenial? Karena peserta didik saya itu lahir di zaman milenial. Mereka lahir nangis langsung zamannya udah milenial. Handphone sudah ada, internet sudah ada, laptop sudah ada. Berbeda saat kita lahir ya Bapak Ibu. Saya lahir saja listrik belum ada, disusukan listrik belum ada saya lahir. Saya ada listrik itu saya baru TK, baru ada listrik. Nah, tantangan kita punya peserta didik, punya murid yang lahir di milenial, itu ternyata kita dalam melakukan pembelajaran harus, Bapak Ibu kalau pembelajarannya ingin yang anak-anak pengen lihat semua, ternyata harus mau ribet dulu menggunakan teknologi. Kalau tidak menggunakan teknologi, menggunakan TPA-CK yang low juga bisa, menggunakan pulpen dan kertas juga bisa. Nah, kemudian saya selain menjadi pendidik milenial, sisi Bapak Ibu guru juga yang muda-muda milenial sekali, saya malah mencontoh dari Bapak Ibu guru yang muda-muda. Kemudian menciptakan pembelajaran bermakna. Bermakna itu tidak harus peserta didik kita harus pandai semua. Tidak menuntut semuanya harus bisa membedakan kohesi dan koherensi. Kalau yang siswa X memang spesial tidak bisa membedakan kohesi dan koherensi, ya kita tidak usah ngotot atau menuntut untuk paham. Kemudian kalau ramah, santun, penyayang itu memang karakter saya memang seperti itu dan pengen saya munculkan di visi penggerak saya. Sampai di sini mungkin Bapak Ibu guru ingin mengutarakan visinya? Tidak? Lanjut ya. Nah, sebelum diskusi mengenai visi sekolah, mari kita simak beberapa kalimat rumpun berikut. Nah, sebelum itu saya mau tanya nih, visi sekolah kita apa Bapak Ibu guru? Mantap dalam kita, unggul dalam prestasi Bu Ayu. Mantap dalam kita, unggul dalam prestasi. Nah, sebelumnya ini memang diharuskan, ini ada di LMS saya. 6 soal ini harus diisi Bapak Ibu guru semua, termasuk Pak Ros dan Pak Dos. Nanti saya akan membagikan sebuah stick note, ya. Bapak Ibu guru nanti satu stick, satu jawaban. Jadi nanti ambilnya 6 lembar seperti ini. Nah, nanti kita tempelkan di sini. Misal di situ kalimat rumpun pertama, kita tempel di sini. Kalimat rumpun kedua dan seterusnya. Nah, hasil dari diskusi ini termasuk diskusi. Ya, kita kan menginginkan, kita itu ini impian Bapak Ibu guru. Pengen murid yang seperti apa dengan cara melengkapi kalimat rumpun. Nah, Bu Rina boleh membantu saya untuk membagikan. Kalau tidak ada yang bawa pulpen, ini sudah saya satu guru. Satu guru 6. Nah, buatan tinggal Bu. Apa saya bukan dulu?
Ya Bapak Ibu nanti menuliskan kita memimpikan murid yang titik-titik. Nah kita yang seperti apa itu juga ditulis. Kita memimpikan murid-murid yang pertanyaan dan jawabannya ditulis sekalian. Nanti kita tempel. Kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Di sekolah kita mengutamakan murid di sekolah, kita sadar betul bahwa kita warga di sekolah ini yakin untuk apa gitu. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa titik. Selamat berimajinasi, memeras otak. Iya, satu jawaban satu lembar. Pak Ros belum dapat? Boleh jawabannya aja nggak apa-apa, boleh jawabannya aja nggak apa-apa. Ya, tapi cepat nggak apa-apa ada. Yang sudah terlanjur nggak apa-apa, yang sudah terlanjur nggak apa-apa. Kan baru nomor 1, nomor selanjutnya langsung jawabannya. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kasih nomor, Ya nomor 1. Kan nanti ditempel di sini nanti. 1 memajang, 2 memajang. Nah, ini nanti kan hasil pemikiran Bapak Ibu semua. Kan beda-beda. Saya pengen murid yang seperti apa, Bu Rina seperti apa, Pak Nanan seperti apa, itu beda-beda. Mungkin bisa kita memberikan murid-murid yang beriman atau bagaimana. Kita percaya bahwa murid adalah dengan keinginan Bapak Ibu, pengennya murid yang seperti apa.
impian kan nggak apa-apa Bapak Ibu impian. Walaupun kenyataan murid kita beda dengan impian kita. Jadi sudah selesai, berarti sudah selesai. Kalau yang sudah boleh ditempel di nomor 1 pada posisi nomor 1, nomor 2 atau kalau tidak saya yang menempelkan. Kalau malu untuk maju. Oh, Bu Asih sudah. Makasih Bu Asih. Diganti Bu, nggak bisa nempel. Iya Pak, bisa aja. Yang harus paling atas. Atau yang lain bisa membantu saya untuk menempelkan. Jatuh Mbak Dara. Iya, jatuh ya bisa nempel ternyata. Saya di kertas karton sih Bu. Apa pakai itu ya? Saya tuh ini saya ada karton. Kita kasih karton dulu. Ternyata papan kita enggak ditempeli, tidak mau ditempeli. Iya, harapan saya tidak sesuai realita. Tapi tidak apa-apa, ini namanya berproses. Iya, coba buat sambil menunggu solasi. Iya Bu, terbang. Nanti disolasi Bu, nanti disolasi. Iya, terima kasih. Nggak bisa ya Bu? Nanti setelah ditempel akan jadi keinginan atau impian Bapak Ibu guru. Ya, impian bersama-sama. Kemudian kita simpulkan yang paling banyak itu Bapak Ibu guru memimpikan murid yang seperti apa?
Bapak Ibu menunggu agak lama karena ternyata kendala teknis. Nah, ini nanti yang berdiri di depan ini, Mbak Ibu berempat, saya minta untuk membacakan ini impian Bapak Ibu. Iya. Saya minta untuk mungkin bisa dibagi siapa yang akan membacakan nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6 bisa dibagi. Nah, setelah ditembak ternyata impian Bapak Ibu guru menjadi indah ya. Ada yang warnanya hijau, belum nanti bunyinya seperti apa. Saya coba membaca salah satu. Kita memimpikan murid-murid yang beriman. Pak Rus. Impiannya Pak Rus, kita memimpikan murid-murid yang beriman. Kita percaya bahwa murid adalah apa Pak? Semuanya pandai. Kita percaya bahwa murid adalah semuanya pandai. Keren Pak. Memang iya, murid semuanya itu pandai, nggak ada yang tidak pandai. Di sekolah kita mengutamakan yang atas intinya Pak semua, pembelajaran yang komunikatif dengan peserta didik. Di sekolah kita mengutamakan pembelajaran yang komunikatif dengan peserta didik. Ibu-ibunya jangan duduk dulu, membacakan. Empat murid di sekolah kita sadar betul bahwa sangat membutuhkan pendidikan. Kita warga di sekolah ini yakin untuk mampu untuk saling menambah ilmu. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa peserta didik membutuhkan pendidikan. Nanti yang membacakan gini aja, membaca judulnya dulu, kalimatnya, baru jawabannya ini dibacakan. Jadi satu, ini nggak usah dibaca satu-satu, itu nggak bisa. Jadi satu soal langsung jawabannya, satu soal jawabannya. Silakan Bu Agustina membantu saya untuk membacakan hasil impian Bapak Ibu guru semua. Nanti Bu Agustina terserah bebas mau menunjuk siapa. Berantai, ini nanti saling menunjuk. Setelah Bu Agustina, bebas Bu Agustina mau menunjuk siapa. Di sini saya akan membacakan jawaban dari Bapak Ibu guru dari soal yang pertama. Kita memberikan murid-murid yang santun, cerdas dan terampil, berbudaya, berkarakter dan cerdas, berkarakter sesuai dengan kebutuhan zaman, berbudi pekerti, berakhlak dan berkarakter pribadi yang baik, cerdas, santun, beriman, berakhlak, tulus kariman, berakhlak dan berprestasi, berakhlak dan berbudi pekerti, berakhlak dan berkepribadian luhur, berkarakter kuat, beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia, beretika dan disiplin. Kesimpulannya apa? Berarti kesimpulan dari pertanyaan pertama sebagian besar Bapak Ibu guru tetap menginginkan murid-murid yang berkarakter sesuai dengan karakter kita, beriman, bertakwa serta peserta didik yang tentunya berprestasi. Terima kasih. Silakan menunjuk satu man dulu. Siapa? Untuk yang nomor 2, saya minta Bu Agrin Setiapalugi untuk
lipis bisa dikasih juga. Tadi kan sudah kritis, sudah kritis. Jangan ditunjuk lagi. Terima kasih Bu Agustina yang sudah memberi kesempatan kepada saya pribadi. Mohon izin Bu untuk berdiri di sini membacakan hasil diskusi kita di pagi hari ini. Di kalimat terumpang yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah semuanya pandai. Murid adalah manusia unik yang memiliki karakter dan potensi yang berbeda-beda. Murid adalah generasi penerus bangsa. Murid adalah istimewa dan berkarakter. Murid adalah calon penerus bangsa Indonesia yang maju. Murid adalah titipan amanah yang tidak boleh disia-siakan. Murid adalah generasi penerus bangsa. Murid adalah seperti kertas kosong. Murid adalah aset bangsa. Murid adalah generasi penerus bangsa yang perlu kita bina. Murid adalah siswa yang cerdas. Murid adalah titipan orang tua untuk kita didik menjadi anak yang berbudi pekerti luhur. Dan murid adalah ladang untuk menanam ilmu. Demikian hasil diskusi kita pada pagi hari ini. Kesimpulannya apa? Dan kesimpulannya untuk kalimat terumpang yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah generasi penerus bangsa yang harus kita didik sesuai dengan karakter yang notabene karakternya bermacam-macam. Kemudian terima kasih dari saya. Untuk berikutnya Siapa? Ayo, ya. Saya. Dikdukder siapa? Mungkin yang ganteng sendiri. oke lah. Pak Antara. Loh, ganteng sendiri harus saya. Oke. Ganteng sendiri harus saya, Mbak. Bapak Ibu menjelang sedikit ya, karena ada sesuatu yang unik dan ini peran saya harus muncul di sini. Jadi untuk pertanyaan yang kedua sedikit menggelitik ya Bapak Ibu. Kita percaya bahwa murid adalah satu yang saya masuk dalam telinga saya yang harus dikonfirmasi dan harus kita yakini bahwa itu tadi di situ ada yang menunjukkan kita percaya bahwa murid itu diibaratkan seperti kertas kosong. Nah, di sini perlu saya bersama Bu Dera meluruskan bahwa dalam kurikulum Merdeka, dalam Merdeka Belajar, kita sebagai pendidik mulai sekarang harus yakin bahwa teori belajar Merdeka Mengajar, Merdeka Belajar itu bukan lagi tentang teori tabula rasa, melainkan teori konvergen. Kalau dulu kita yakini bahwa murid itu diibaratkan mereka lahir seperti kertas kosong yang gurunya dapat seenaknya menulis ABCD, seakan guru adalah penentu masa depan murid. Diibaratkan murid itu lahir kosong bersih, guru yang nyorek-nyorek masa depan siswa di tangan guru. Itu teori lama Bapak Ibu. Teori sekarang yang kita pakai untuk Merdeka Belajar bahwa murid itu bukan lagi seperti kertas kosong, melainkan tugas murid itu sudah memiliki kodrat alam dan juga kodrat zaman. Jadi kita sebagai pendidik harus benar-benar menanamkan dalam diri bahwa siswa kita lahir itu sudah punya kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam, anak itu dilahirkan, dia dilahirkan menjadi anak yang pemalu. Dia dilahirkan dengan IQ yang tinggi. Dia dilahirkan dengan kemampuan bakat yang luar biasa. Dia dilahirkan dengan bakat-bakat yang mungkin guru pastinya belum tahu. Nah, teori belajar yang dipakai adalah murid lahir sudah memiliki kodrat masing-masing. Kita sebagai pendidik tugasnya hanyalah menebalkan dan menipiskan kodrat-kodrat yang sudah dimiliki anak. Bapak Ibu, jadi ini perlu diluruskan bersama bahwa saat ini kita tidak lagi
menganggap bahwa murid itu adalah diibaratkan seperti kertas kosong. Siswa kita sudah memiliki kodratnya sendiri-sendiri, tinggal kita guru yang menebalkan dan menipiskan. Apa yang baik kita tebalkan, apa yang kurang kita tipiskan. Ngoten. Nggih, kita bersama-sama saya ingin mendengar apakah Bapak Ibu sepakat dengan prakarsa seperti ini? Sepakat, nggih. Mungkin akan menjadi penguat kalau saya yang membuat hati saya, oh iya ya. Kenapa? Saat dulu saya SMP atau SMA, siswa yang teman saya yang mungkin ranking 1, ranking 2, ranking 3 digul-gulnya saat sekolah, saat di dunia sekolah, kemudian di masa depan setelah menikah, setelah berkeluarga, kayak koncoku dulu yang ranking 1, ranking 2 di SMP ternyata kok yang masa depannya seperti ini ya. Kemudian itu dulu temanku sih kita bolosan, kita ini sekolah orang isoman, kita ternyata masa depannya malah menjadi orang yang lebih sukses dari anak-anak yang mungkin bisa dibilang ranking. Nah itu Bapak Ibu. Jadi mulai sekarang kita perlu yakini bahwa sebenarnya anak-anak kita sudah memiliki kodratnya masing-masing dan mereka hidup di zamannya masing-masing. Sudah berbeda zaman anak sekarang dengan zaman kita Bapak Ibu dulu ya. Jadi saat ini anak hidup di zamannya teknologi, berbeda dengan kecil saya dulu. Okay? Kalau di Islam didiklah anak sesuai zamannya, ngerti ya Bu? Nah itu ya Bapak Ibu yang perlu saya luruskan. Mohon maaf menyela diskusi karena ini cukup menggelitik dan harus diluruskan Pak. Makanya Bu Dira, terima kasih Bu Ayu atas pencerahannya. Kemudian yang pertanyaan nomor ketiga, silakan tadi katanya yang paling cakep sendiri setelah Pak Rusmanto dan Mas Andika, yaitu Pak Nanang. Monggo Pak Nanang. Pak Nanang ini teman saya waktu SMA Bu. Jadi beritahu. Ngaku-ngaku Bu. Baik, saya melanjutkan dari apa yang sudah dibahas tadi. Mohon maaf, saya memakai pakaian yang sedikit berbeda. Mungkin Bapak Ibu yang di sini memakai pakaian, saya memakai kaos sendiri karena memang ya tempatnya di lapangan. Dan melanjutkan untuk yang nomor 4, nomor berapa bulan ini? 3 dengan kalimat di sekolah kita mengutamakan tugas pokok kita sebagai pendidik, kedisiplinan, kejujuran dan bertanggung jawab, pembelajaran yang komunikatif dengan peserta didik. Di sekolah kita mengutamakan adab, sekolah mengutamakan pendidikan karakter, prestasi dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Perkembangan anak didik ke arah atau menjadi pribadi yang lebih mandiri, cerdas, berakhlak, nilai sikap, kebersamaan agar dapat menciptakan ketenangan dalam belajar di sekolah, budi pekerti dan sopan santun, kenyamanan siswa dalam belajar, kepribadian dan sikap siswa yang berakhlak mulia, pelayanan dan mutu. Yang terakhir, intak atau iman dan takwa. Kesimpulan dari berbagai macam jawaban tadi untuk yang berada di sini sebenarnya kalau untuk menyimpulkan ini sebenarnya hampir semuanya berbeda. Saya mau menyimpulkan malah jadi posisi yang paling banyak, tapi yang paling banyak. Kalau yang paling banyak itu adalah sebagai mengutamakan pendidikan karakter. Intinya berada di akhlak, mengutamakan di akhlak siswa. Jadi kalau di sini mungkin dari sisi sudut pandangnya guru atau mungkin sudut pandangnya siswa, kalau di sini berdasarkan jawaban lebih banyak dari sudut pandang siswa.
itu adalah mengutamakan akhlak, mengutamakan akhlak atau karakter siswa. Ibu, terima kasih. Terima kasih Pak Nana. Ya, sebelum ditutup, tunjuk satu guru Pak Nana. Siapa? Siapa? Bu Devi. Silakan Bu Devi. Nanti Bu Devi juga menunjuk satu guru. Devi dapat nomor 4. Terima kasih Bu Devi. Oke, ini langsung saja di Bapak Ibu Guru biar lebih cepat. Langsung untuk pertanyaan nomor 4, murid di sekolah kita sadar betul bahwa di sini jawabannya ada sangat membutuhkan pendidikan. Terus siswa belum sadar untuk tujuan belajar. Menuntut ilmu itu penting bagi masa depan. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa disiplin nomor 1. Sekolah tempat menuntut ilmu, siswa belum sadar betul akan tujuan mereka sekolah. Ini untuk sebagian besar siswa. Terus sekolah tempat menuntut ilmu dan tempat bermain. Sekolah bukan hanya perihal nilai, tetapi sikap yang baik dan yang utama adalah yang utama. Masa di sekolah masih merupakan masa bermain dan berkumpul. Mereka memerlukan bimbingan dan perhatian yang ekstra. Dirinya belajar dan dididik untuk menjadi insan yang kompeten, berakhlak mulia dan cerdas. Tempat menuntut ilmu dan berinteraksi dengan sebayanya. Belajar perlu pertumbuhan perilaku menjadi baik. Ini untuk kesimpulannya di sini siswa belum sadar betul untuk tujuan belajarnya, yang pasti itu. Terima kasih. Langsung menuju salah satu. Katanya pada minta Pak Agus. Iya. Terima kasih Pak, permintaan yang sangat luar biasa Pak Ros ini. Silakan. Ini gongnya. Terima kasih. Melanjutkan dari apa yang sudah direncanakan Bu Dira, saya kegiatan nomor 5. Kita warga di sekolah ini yakin untuk mampu untuk saling menambah ilmu, mencapai visi yang sama, mendidik siswa dengan benar, kemudian menuju perubahan yang lebih baik. Kita warga sekolah ini yakin untuk beradab dan berakhlak mulia, bervisi dan misi yang sama, yakin untuk menghantarkan siswa menjadi manusia yang bermanfaat sesuai kebutuhan zaman, menuntut dan membimbing murid agar dapat mencapai kebahagiaan dan kesuksesan di masa yang akan datang, dapat mencetak generasi penerus bangsa yang baik, membuat siswa menjadi siswa yang unggul dan berakhlak, membentuk karakter siswa berakhlak mulia, menjadikan siswa yang intak dan unggul dalam prestasi, menjadi orang yang bertakwa. Kesimpulannya, di akhir-akhir ini hampir semuanya berharap bahwa warga sekolah ini diharapkan bisa memiliki
perilaku yang baik atau beriman atau bertakwa di sini. Ini kesimpulan dari yang paling banyak kebetulan di bagian bawah. Itu yang nomor 5. Terima kasih. Berikutnya saya yang menunjuk. Iya. Kan beliau yang senior ini. Yang senior. Bu Juwarni. Terima kasih. Pokoknya yang senior sama yang junior semua itu setara, tidak kalah ya Bu. Terima kasih Pak Lurus. Kalau saya dikatakan senior memang betul karena usia. Yang jelas, saya dengan Gusti sama-sama CGP. Calon guru penggerak Mbak Rizky, kalau saya calon guru pensiun. Baik, saya akan membacakan yang nomor 6. Mudah-mudahan masih bisa melihat ini. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa peserta didik membutuhkan pendidikan. Kemudian sama-sama bekerja mencapai visi misi yang sama. Terus ilmu seperti cahaya dalam kehidupan. Bahwa sekolah kita akan mencapai sekolah yang diimpikan dan didapatkan sisa fakturnya ono. Kemudian beragam karakter yang kita hadapi di lingkungan sekolah. Siswa membutuhkan intak dan akhlakul karimah. Pendidikan itu penting untuk masa depan. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa akhlak nomor 1. Perubahan terjadi sesuai dengan keadaan zaman. Sekolah merupakan tempat belajar, berkumpul dan bermain. Belajar adalah suatu proses. Kemudian beban tanggung jawab untuk menjadikan anak yang berakhlak sangat berat. Perlu adanya kerjasama dengan semua warga sekolah. Kesimpulannya bahwa kita dan warga di sekolah ini paham bahwa siswa sekalipun dikatakan tadi ada merdeka belajar, tetap perlu pendampingan untuk mendapatkan hasil pendidikan sesuai dengan visi dan misi yang dicanangkan di sekolah. Terima kasih. Terima kasih Bu Sri Juwarni. Tepuk tangan dulu semua Bapak Ibu kita semua yang telah mengutarakan impian kita. Ternyata tanpa kita sadari impian kita dan Bapak Ibu semua tadi sudah menuju sebagai profil pelajar Pancasila. Nah, ternyata Bapak Ibu menunjukkan murid yang keren sesuai profil pelajar Pancasila tanpa kita sadari. Ternyata kita itu sudah sesuai ya impian kita. Kemudian sekarang, nah visi sekolah sekarang itu yang digalang-galangkan memang profil pelajar Pancasila. Ada apa saja profil pelajar Pancasila itu? Ada beriman bertawakal pada Tuhan Yang Maha Esa, kebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Bapak Ibu semua sudah paham kalau profil pelajar Pancasila, apalagi yang mengajar di kelas 7. Nah, visi itu sekarang, visi sekolah harus sesuai. Nah, kita akan mengkaji visi sekolah kita apakah sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kita lihat visi kita adalah mantap dalam imtak, unggul dalam prestasi. Kalau tadi impian ini tadi kan kebanyakan yang beriman. Beriman berarti kita sudah sesuai belum beriman? Sudah ya. Unggul dalam prestasi itu yang seperti apa Bapak Ibu? Bernalar kritis ya. Kemudian apa? Kreatif, inovatif. Nah, apakah visi SMP Negeri 1 Susukan sudah
sesuai dengan profil pelajar Pancasila? Sudah ya, tanpa kita sadari, tanpa kita harus mengganti, ternyata visi kita itu memang sudah mencerminkan profil pelajar Pancasila. Begitu ya Bu Ayu. Nah, langsung saja. Nah, mari kita kaitkan visi sekolah dengan impian Bapak Ibu guru semua. Apakah sudah selaras visi tadi dengan impian Bapak Ibu tadi? Visi tadi kan mantap dalam intak, unggul dalam prestasi. Kalau sudah, ini kan tadi kebanyakan sudah tentang iman. Kalau sudah, mari kita lakukan visi itu dengan sebuah perubahan. Nah, sebelum kita menentukan perubahan, kita akan menyimak sebuah video ini. Paling durasinya hanya 2 menit tentang posisi kontrol pendidik. Ini nanti ada 5 video. Kasusnya sama, namun cara penanganannya berbeda. 5 kasus, namun cara penanganan berbeda. Posisi kontrol itu ada 5. Posisi kontrol sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, seperti apakah itu? Mari kita simak berikut. Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Aku, saya. Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ini posisi penghukum Bapak Ibu. Ternyata posisi penghukum ini, guru berposisi penghukum biasanya langsung menyalahkan murid yang kedapatan melanggar kesepakatan atau keyakinan kelas tanpa mempedulikan alasannya. Dia akan berbicara dengan nada keras, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang, membentak dan terlihat sangat emosional. Hukuman fisik maupun verbal akan diberikan pada murid tersebut. Namun hal ini menimbulkan dampak negatif, ternyata mengakibatkan murid menjadi dendam, marah, malu, tidak suka, dan dampak negatif lainnya. Ini baru posisi kontrol penghukum. Nah, kita itu berada di posisi mana sih ternyata? Semua posisi. Ini yang video kedua. Sama, adegannya tetap sama, cuma penanganannya yang berbeda. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur sama kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala
posisi ini posisi pembuat rasa bersalah. Ini saya juga pernah menerapkan ya sama anak didik saya, nanti Bu Rizky yang ditegur sama kepala sekolah. Nah, setelah belajar tentang 5 posisi kontrol, ternyata saya introspeksi diri. Wah, ternyata saya salah ternyata penanganan terhadap siswa. Pada posisi ini biasanya guru bicara dengan nada cenderung lembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Guru akan mengatakan pernyataan bahwa guru menderita akibat perbuatannya. Dimarahin bapak kepala sekolah nanti kalau diberi SP bagaimana Bu Rizky atau bagaimana. Nah, akibatnya murid akan merasa bersalah, rendah diri, dan menarik diri lingkungan pergaulannya. Video yang ketiga. Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada tes saja. Nah, ini posisi teman. Saya itu mengira posisi teman itu paling oke ya. Ternyata itu enggak Bapak Ibu. Guru akan bersuara dengan ramah, cenderung bersedar gurau untuk menghangatkan suasana. Namun ini meninggalkan hal yang tidak baik, menyebabkan murid tergantung pada satu orang. Ketergantungan tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk dirinya sendiri apakah perbuatan tadi salah atau tidak. Langsung saja biar cepat. Karena ini videonya bagus, sayang kalau tidak dilihat. Sinyalnya kurang kuat karena saya langsung pakai kanva. Selamat pagi Bu. Apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau, guru bersuara datar, tidak emosional, tidak bersenda gurau, serta mengarahkan murid pada peraturan yang konsekuensi. Kalau peraturannya seperti itu, kamu melanggar, berarti konsekuensinya apa? Nah, tapi ini akibatnya murid mematuhi peraturan karena menghindari konsekuensi dan mendapat hukuman bukan karena kesadaran diri. Jadi dia disiplin karena dia bukan keinginan dari dirinya sendiri, tapi takut untuk dihukum. Posisi paling bagus menurut Merdeka Mengajar itu ini.
pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, di posisi manajer ini, posisi paling yang diunggulkan, paling ideal menurut Merdeka Mengajar, karena posisi ini netral, tidak bernada tinggi, tidak emosional, dan juga tidak terlalu ramah. Guru dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang akan membuka pikiran murid. Guru membimbing murid untuk memecahkan masalah sendiri. Akibatnya murid menjadi mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalahnya sendiri. Nah, berada di posisi manakah kita? Dijawab dalam hati saja ya Bapak Ibu, karena saya juga tertohok sama video ini. Nah, satu video lagi yang ini menurut saya juga bagus. Setelah ini kita selesai. Ini dipanggil BK. Ada 2 guru BK. Iya Sarah. Siapa? Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, maksud saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Maksud saya dituduh tukang fitnah. Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting ya kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah benar padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira
kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Nah, terima kasih. Ini tadi contoh penerapan video dengan masalah segitiga restitusi. Kalau saya terangkan lagi itu kayaknya waktunya nggak cukup. Saya kira itu cuma 30 menit, tapi ternyata saat ini berlangsung tuh ternyata asik dan sampai molor sampai jam 12 mau surat jalan. Setelah mengisi kalimat rumpang bersama teman-teman dan mengaji misi kita, prakarsa perubahan apa yang dapat dilakukan untuk mencapai visi sekolah, tadi Bapak Ibu sudah menuliskan di situ. Misal tadi banyak yang menginginkan beriman, cara mewujudkan beriman, agamis, beriman, berakhlak karimah. Berarti kalau ada sholat jamaah, Bapak Ibu bagaimana? Jadi ikut serta ya. Kita kalau anak peserta didik ikut sholat jamaah, berarti Bapak Ibu guru semua juga kalau bisa ikut sholat jamaah. Nah, tadi kita sudah merefleksi diskusi. Dari hasil diskusi visi sekolah pada SMP Negeri 1 Sukan secara tersirat semua yang sudah dilakukan oleh sekolah dalam mewujudkan visi tersebut sudah mengarah pada profil pelajar Pancasila. Terima kasih Bapak Ibu, tepuk tangan untuk semuanya. Nah, sekian dan terima kasih Bapak Ibu. Pas banget ini waktunya sholat zuhur. Terima kasih Bapak Ibu untuk kehadirannya mendampingi atau mendampingi saya memaparkan visi guru penggerak dan mengaji visi sekolah. Terima kasih Bapak Ibu. Jika ada saya tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waktu saya berikan ke Bu Ayu. Terima kasih Bapak Ibu atas terlaksananya diskusi ini. Namun sedikit refleksi nih Bu Dera, sedikit refleksi yang sebenarnya dari rundown acara yang harus kita lalui. Namun apabila dilaksanakan semua memang mengingat waktu yang mengingat kesibukan Bapak Ibu semuanya, memang rasanya tidak cukup waktu berdiskusi hanya 1 jam atau 2 jam Mbak Rizky Dera. Namun untuk kedepannya mungkin salah satu yang mungkin jadi inti bagian dari diskusi ini sebenarnya adalah Mbak Rizky juga harus menyampaikan prakarsa perubahan. Jadi setelah tadi visinya sudah sesuai dengan mimpi bersama, visi sudah sesuai untuk mewujudkan visi tersebut, Mbak Rizky, Mbak Dera selaku CGP ini punya prakarsa perubahan, punya ide perubahan. Dan nanti mungkin dengan diskusi di lain waktu tanpa saya bisa disampaikan juga ke teman-teman. Saya nih Bu Rizky CGP Angkatan 7, saya punya prakarsa perubahan untuk mewujudkan visi bersama tadi dengan kegiatan ini. Nah, itu yang nantinya perlu dukungan dan yang nantinya ditindaklanjut selanjutnya yang mungkin Bu Rizky, karena muara akhir dari diklat CGP ini adalah nantinya di Loka 7 itu ada gelar karya. Nah, di situ prakarsa perubahan yang sudah dilaksanakan dan bisa didukung sekolah itu yang nanti Bu Dera tampilkan, Bu Dera tampilkan dan Bu Dera pamerkan di gelar karya tersebut ya. Namun mengingat waktu, jadi di sini mungkin langsung boleh ke prakarsa perubahan. Oke, Mumpung masih ada Bapak Ibu ya, Bapak Ibu dulu saya memang prakarsa perubahan saya sekarang itu saya lebih menjadi seorang yang berdiam. Kenapa saya berdiam? Karena saya ternyata kalau saya banyak bicara itu malah saya konsentrasi saya kan kalau fokus pada saya akan mengerjakan apa. Saya di dalam diam saya itu saya kemarin menghasilkan sebuah buku antologi puisi yang siap untuk digelar karyakan dan sudah ACC Bapak dan Kepala Perpus dan mendapatkan nomor buku itu ya, bukan di SBN Pak, cuma khusus yang di sekolah saja, nomor buku Perpus. Nah, selain itu saya mengumpulkan sebuah cerpen peserta didik, saya kumpulkan menjadi sebuah, saya jilid
sebuah buku, kemudian LKPD yang lain sudah saya kumpulkan. Nah, kemudian saya di dalam kelas sekarang perubahan saya sebagai guru itu sekarang saya sudah jarang marah, kontrol emosi. Kalau mau marah saya diam, tarik nafas, kemudian ingat masa jargoni, iso ngomong nggak iso ngelakoni. Nah, kemudian saya menerapkan pada diri saya untuk nanti tambahan gelar karya Bu, saya bersama anak kelas 9 di situ Delala. Materi saya tentang cerita inspirasi. Nanti kita bersama-sama membuat cerita inspirasi dan dibukukan seperti antologi puisi itu. Itu perubahan saya. Perubahan saya yang paling utama yaitu saya jarang marah Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, mari kita anak itu aslinya hanya ingin didengar. Ya, alasannya apa? Kamu kok marah-marah? Kenapa? Alasannya dengar. Didengar alasannya itu sudah membuat peserta didik itu lega. Nah, karena ini sudah waktunya sholat zuhur Bu. Nah, terima kasih ya Bu. Demikian aksi nyata saya pada modul 1.4 Budaya Positif. Terima kasih telah menyaksikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.